Oke, selamat datang di channel ini teman-teman semua. Ya, nama aku Ahmad. Aku adalah seorang freelance videographer wedding, event, kemudian video editor juga freelance. Kali ini aku akan membahas kenapa banyak orang yang tidak suka dengan TikTok. Salah satunya dulunya aku, cuman sekarang aku kayak udah kecanduan gitu dengan TikTok. Scroll, scroll, scroll gitu. Iya, kurang lebih aku kayak aktif gitu banget di TikTok kurang lebih hampir 3 tahun, 2021, 2022, 2023, 2024. 4 tahun, cuy. 4 tahun. Ya, ya yang bisa aku simpulkan adalah kenapa akhir-akhir ini banyak orang membuat orang yang tidak suka TikTok. Ya, ini pendapatku pribadi. Kalau kalian suka ya silakan, kalau nggak suka ya skip aja, men. Ya, intinya kenapa aku nggak suka TikTok akhir-akhir ini setelah aku pikir-pikir, ya salah satunya kalau dari sisi aku sebagai konten kreator sendiri, itu kayak di awal-awal gitu memang enak banget dibuat dikasih kayak konten kita jadi cepat viral gitu. Akhir-akhir ini tuh kayak kok aneh gitu sistemnya. Kadang aku mikir seperti itu. Ya, ya itu kan tujuan mereka untuk membuat bisnis mereka makin berkembang kan. Tapi kita sebagai orang yang punya culture di Indonesia, culture yang baik, kayak akhir-akhir ini tuh kayak banyak standar-standar hidup orang-orang di TikTok tuh aneh-aneh, apalagi kayak quotes-quote. Ya Allah, kadang tuh gimana sih men bilangnya ya. Kadang tuh aku lihat kayak gitu tuh kayak rupanya kebanyakan yang dibuat oleh anak-anak kecil. Kayak aku kayak pernah kayak lihat gitu kan, ada anak-anak kecil itu buat dia kayak quotes-quotes itu. Ya, dan banyak orang-orang yang udah dewasa nge-share karena merasa relate gitu kan. Ya apa-apaan ini men, kalau kita nggak bisa berpikir sehat, ya akhirnya kita terjerumus di sana menjadi kurang baik gitu. Ujung-ujungnya kita terjerumus, kita kecanduan main TikTok. Apalagi kayak misalkan gini, pagi hari lah aja lah misalkan ya, kalau aku sendiri coba lihat berita bola misalkan. Ujung-ujungnya tuh kayak scroll 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ujung-ujungnya kerjaan kita nggak produktif. Karena itu bisa dibilang salah sendiri ya. Nah selanjutnya, kenapa aku nggak menyukai TikTok? Kalau kita udah kecanduan, di sana itu sangat susah untuk berhenti. Apalagi kalian nggak punya kerjaan selain bikin konten atau apapun itu. Dan itu akan menyusahkan kalian sendiri. Lebih baik kalian harus punya kerja dulu. Seenggaknya ya jangan ikutin standar-standar TikTok. Walaupun kalian punya kerjaan yang gajinya rendah, intinya kalian harus punya kerja dulu. Kalau nggak seperti itu akan susah sendirinya nanti. Kalian nggak memulai apa-apa ujung-ujungnya. Karena banyak mengikuti standar-standar hidup orang di TikTok. Ya, dan yang ketiga, tadi nggak gue sebutkan nomornya ya. Dan yang ketiga, kenapa aku nggak menyukai TikTok? Karena ya aku pikir-pikir kan, kayak kerjaan kita jualan di sana kayak via Anjang Kuning gitu, banyak banget aturan-aturan yang kayak supaya konten kreator itu nggak bisa berkembang gitu. Dan itu yang aneh, men. Selanjutnya, orang merokok dipermasalahkan ketika live. Tapi orang joget-joget nggak dipermasalahkan. Ini apa-apaan sistemnya? Orang joget-joget. Bahkan kayak hampir kayak baju pakai baju kurang bahan gitu. Itu aman. Ini gimana sistemnya? Ya, kalau pendapat kalian gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, setidaknya kurang lebih itu sih. 3 poin itu yang aku nggak suka dengan TikTok. Sebenarnya di pengaturannya itu udah ada aku kayak pakai filter gitu supaya konten-konten sensitif kayak membahas politik atau seksual dan lain-lain itu bisa berkurang dan setidaknya nggak akan muncul gitu. Itu ada sistemnya. Kalau kalian mau tahu ya caranya tinggal di search aja di YouTube ada itu caranya, cara mengurangi konten sensitif di TikTok. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau menurut kalian gimana ya langkah baiknya untuk kemajuan masa depan ini?